tujuannya ingin menyampaikan tausiah, ayat Quran, hadis, tapi kalau caranya salah, maka kurang menarik. masuk, kurang menarik, dan kurang bisa mengajak para pemuda-pemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Lora Khairon. Beliau adalah pengasuh Majelis At-Taufik. Beliau juga pernah mondok di Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau awal masuk pada tahun 2000. Beliau masuk pada tahun 2000. Kita pada malam hari ini akan membahas tentang tema bersolawat. Jadi mungkin panjenengan bisa menceritakan bagaimana awal mula berdirinya Majelis At-Taufik yang sampai sekarang alhamdulillah bisa sampai seterkenal itu. Baik, terima kasih waktunya. Jadi Majelis At-Taufik ini berdiri karena kekhawatiran para tokoh masyarakat dengan maraknya narkoba dan sabu-sabu waktu itu, dan juga pergaulan yang memang sudah sangat rusak. Kemudian kami beserta para tokoh muda waktu itu memiliki inisiatif untuk membuat wadah yang positif, yang sehingga bisa mengarahkan kepada para pemuda-pemudi yang awalnya kegiatan mereka kebanyakan negatif menjadi hal yang positif. Kemudian waktu itu kami tidak langsung mendirikan majelis ini, tapi kami mengumpulkan sekitar 100 tokoh dari 5 kecamatan untuk meminta persetujuan dan juga meminta kekompakan mereka bersama kami. Dan alhamdulillah gayung bersambut, para tokoh sepakat, dan waktu itu nama majelisnya adalah Pemuda Bersolawat Sebelum At-Taufik, karena memang pemuda itu memang tujuan kita gitu kan, biar lebih familiar. Yang alhamdulillah deklarasinya kita adakan sekitar 8 tahun yang lalu, sukses. Kemudian setelah itu tidak langsung berjalan mulus. Di awalnya banyak yang hadir, acara kedua banyak yang hadir, yang ketiga selanjutnya itu masih sedikit antusias dari masyarakat. Yang sehingga yang sangat kami rasakan barokahnya itu ketika Majelis Pemuda Bersolawat ini kami beri nama At-Taufik. Nah, itu pemberian dari guru kami Al-Habib Omar bin Hafid dari Yaman, karena kebetulan juga saya mondok di sana. Saya minta langsung ke beliau, dan ketika beliau ngasih At-Taufik ini kayak jadi magnet gitu. Akan tetapi sisi positifnya ini adalah kita bisa sukses merangkul para pemuda maupun pemudi untuk suka sholawatan, yang tujuan utamanya adalah ingin memberikan pengarahan, edukasi, tausiah. Cuma kita kemas dengan acara sholawatan biar lebih mudah untuk menarik para pemuda maupun pemudi. Karena memang yang paling penting itu adalah cara. Jadi at-tariqah ahammu minal madah. Jadi meskipun kita tujuannya ingin menyampaikan tausiah, ayat Quran, hadis, tapi kalau caranya salah, maka kurang menarik. masuk, kurang menarik, dan kurang bisa mengajak para pemuda-pemudi. Cuma yang paling cepat sebenarnya menarik minat para pemuda-pemudi adalah kita mulai dari lagu-lagunya. Ya betul, karena At-Taufik juga terkenal dengan lagu-lagu yang baru. Iya, jadi kita cari lagu-lagu yang hits, yang zaman-zaman sekarang, yang lagi tren, disukai para pemuda-pemudi. Kita ambil lagunya, kita rubah dengan nuansa yang islami. Nuansa islami sama dengan para wali songo itu kan seperti itu. Jadi tidak merubah budayanya, tidak merubah esensinya, tapi cuma isinya aja dirubah gitu loh. Mungkin sama seperti wayang itu. Wayang kulit, kemudian juga lagu-lagu kayak lagu Lir-Ilir, Sloku Batok. Itu kan sebenarnya isinya adalah dakwah mungkin ya. Betul, iya. Jadi Jawanya nggak dihilangkan, nuansa Jawanya nggak dihilangkan, tapi syairnya diganti dengan syair yang Islami.
Ini Gus, kan karena mungkin majelis sholawatan sekarang sedang ramai cara dakwah yang memang menarik banyak simpati, bahkan pemuda juga kan. Untuk kendala bagaimana Gus selama mengasuh majelis at-taufik ini? Ya, kendalanya sih ya sangat banyak dan sangat kompleks kendalanya itu ya. Banyak, kalau kita prediksi banyak, cuma salah satunya mungkin tantangan bagi kita itu adalah ketika ada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita dalam cara berdakwah gitu. Jadi ada sebagian orang yang mengklaim itu cara kita, caranya at-taufik itu salah dengan Oh, ada yang begitu Gus? sangat banyak sekali. Karena ini selawatan, nggak boleh kayak tabuannya agak koplo dikit, umpamanya lagu-lagunya nggak boleh lagu dangdut dan sebagainya. Tapi untuk menanggapi hal-hal semacam itu bagaimana? Kalau untuk menanggapi ya kita tidak usah ditanggapi, kita buktikan dengan hasil. Oh, betul. Hasil. Kalau memang ini sukses, why not? Kenapa tidak gitu kan? Wong yang penting ini kan kembali kepada tujuan awal merangkul para pemuda-pemudi. Kalau ini sukses, kalau ini ada hasil, kenapa nggak dilanjutkan? Yang penting kita nggak salah secara syariat. Kita kan ingin menggabungkan budaya dengan agama atau akulturasi budaya dengan agama. Betul. Ini yang sangat cepat bisa menyentuh, bisa masuk, bisa menarik kepada kalangan para pemuda dan pemudi. Ya karena kan mungkin kadang kalau cuman tausiah dan lain sebagainya, mungkin masyarakat bahkan pemuda mungkin agak bosan dengan Iya. sistem semacam itu. Betul. Atau mungkin maaf lagu-lagunya agak monoton, itu kurang diminati gitu. Iya betul. Jadi nggak bisa menarik para pemuda untuk mau hadir, mau dengarkan pengajian, itu sulit gitu loh. Jadi kalau tidak disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang gitu. Karena perkembangan zaman pun juga menuntut cara dakwah yang berbeda. Yang mungkin ya. berbeda, betul. Betul. Kemudian selanjutnya Gus, mungkin ada pesan-pesan untuk santri-santri Pondok Pesantren Lirboyo dan juga di luar Pondok Pesantren Lirboyo terkait untuk sholawat. Yang memang yang pertama ini yang sangat saya rasakan barokahnya para masyayikh, para guru ini sangat luar biasa. Sehingga pesan saya adalah keterkaitan antara sholawat dengan guru itu beda tipis. Jadi kayak kita kan sholawatan karena butuh kepada Rasulullah. Sementara kita nggak bisa sambung kepada Rasulullah kalau nggak bisa lewat perantara para guru. Jadi para santri Lirboyo, teman-teman saya semua, saudara saya semua. Jadi yang pertama ini kalau pengen sukses kuncinya adalah raihlah barokah guru. Ini paling penting. Kemudian juga nanti biar bersambung kepada Rasulullah juga lewat perantara guru. Jadi kayaknya percuma deh kalau kita banyak sholawat tapi kita putus hubungan dengan para guru. Betul. Itu yang paling penting, sehingga keterkaitan dua hal ini jangan sampai putus gitu loh. Kalau kita ngaku kepada cinta kepada Rasulullah, kita harus menjalin hubungan dulu, cinta dulu kepada guru kita. Karena kita kenal kepada Rasulullah lewat perantara guru-guru kita. Kalau selama panjenengan mengasuh majelis at-taufik itu, apa barokah-barokah yang mungkin sampean rasakan dengan adanya sholawatan itu? Barokahnya sangat banyak sekali. Yang pertama, di wilayah kami ini yang dulu marak dengan acara-acara orkes, bahkan para pemudanya itu kalau ada acara-acara walimah itu, maaf-maaf, di malam harinya sampai minum-minum Komar, bir, khamr. Dan alhamdulillah sekarang total tidak ada sama sekali. Orkes tidak ada. Kemudian orang-orang yang narkoba, yang sabu-sabu, alhamdulillah semuanya sudah bisa dibilang 99% lah. Sudah tidak ada sekarang gitu. berarti sudah beralih yang awalnya dari orkes, sekarang mulai majelisan. Mulai majelisan, sudah mulai kenal Rasulullah, sudah mulai kenal kepada syariat. Yang awalnya nggak pernah pakai sarung. Ada yang datang ke saya itu dulunya saya narkoba, saya ini pecandu, sekarang tobat, sudah berhenti. Jadi itu realita, memang barokahnya sholawat sangat terasa. Itu secara umum ya, kalau secara individual ya sangat terasa sekali. Bagaimana ketika kita khidmah di majelis sholawat, khidmah kepada agama, khidmah kepada ilmu, ini nanti jalan sendiri, akan ikut sendiri barokah. Kebahagiaan rumah tangga, barokah rezeki dan sebagainya. Ya contoh kecilnya ada bisa kita ketahui
mungkin vokalis utama Taufik Matumbu itu. Matumbu, betul. Itu dulu itu dia maaf sangat orang yang sangat orang tidak punya. Orang tidak punya keterbatasan dalam rezeki, dalam penghasilan. Karena di awalnya kan vokalis gambus. Saya tarik untuk bergabung dengan kami. Dan sekarang dia sudah bisa dibilang berhenti di gambus, fokus di sholawatan. Sekarang dia sudah bisa bangun rumah. Alhamdulillah. Jadi sudah sangat terasa lah gitu loh. Barokah dari sholawatan. Barokah daripada sholawatan sangat terasa. Sudah lebih matang ekonominya, sudah lebih mampu dan sebagainya. Itu belum para jamaah yang memang ada cerita-cerita yang luar biasa dari jamaah. Seperti mungkin ada yang jemaah itu setiap minggu pasti ke rumah sakit. Setiap minggu pasti ke rumah sakit, lain ke puskesmas itu ya. Jadi memang sakit, dia sakit terus menerus. Kemudian dia aktif di majelis salawat, sekarang nggak pernah sekalipun datang ke rumah sakit. Masya Allah. Sembuh total. Barokahnya salawat sangat terasa. Begitu. Kalau respon dari masyarakat sekitar sendiri bagaimana, Gus? Tanggapan mereka terkait adanya majelis salawat at-Taufik? Sangat positif karena memang bagi mereka sendiri banyak hasilnya gitu ya, secara barokahnya dan juga ketenangan hati ketika mereka hadir, merasakan nikmat ketika bersolawat kepada Rasulullah, dan konsepnya juga cocok bagi mereka gitu kan, sehingga nggak terasa selawatan 1 jam 2 jam diselingi dengan tausiah, itu sangat cocok bagi mereka. Ini terakhir, Gus, ini yang menarik. Sebenarnya apa yang mendorong dan memotivasi panjenengan untuk mencoba untuk berdakwah menggunakan media sholawat? Ya karena memang waktu itu saya terinspirasi dari Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, Majlis Rasulullah. Bagaimana beliau ini di tengah kota, ibu kota Jakarta, bisa merangkul puluhan ribu orang, bisa mengajak para pemuda-pemudi bertobat kepada Allah. Jadi saya berpikir mungkin inilah konsep yang sangat pas gitu. Jadi ada nuansa hiburannya, ada juga nuansa bercandanya. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdialog dengan masyarakat, dengan pemuda-pemudi lewat majelis ini gitu loh. Jadi biar tidak terkesan kaku, biar tidak terkesan hanya di pondok saja, di pengajian saja. Jadi kita pengen konsep yang baru, yang kesannya juga hiburan dan asik, santai, sehingga kita bisa merubah nilai-nilai negatif dari pemuda menuju hal yang positif. Akhlak yang kurang baik menjadi baik. Kemudian lingkungan yang tidak baik menjadi baik, begitu. Dan alhamdulillah ya sukses begitu. Barokah sholawat. Barokahnya sholawat ya. Mungkin kita akhiri podcast pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.